Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Novella. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume dari asas-asas manajemen. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Asas-asas manajemen. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari manajemen. Jadi manajemen berasal dari kata to manage, yaitu mengendalikan, menangani, atau mengelola. Kemudian menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian perkembangan manajemen dibagi menjadi 5 generasi. Nah, untuk yang generasi yang pertama yaitu jungle management, di mana pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri dan pekerjaan dijalankan secara naluriah. Yang kedua, generasi yang kedua yaitu adalah manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu dan pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor, yang juga kita kenal atau kita sebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Cirinya yaitu penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan dan sering disertai penggunaan paksaan. Mulai berkembang-kembang teori kepemimpinan yang dinamakan manajemen by direction dengan prinsip doing things through by the other people. Lalu di generasi ketiga yaitu adalah manajemen by targeting atau manajemen by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Nah, pelopornya adalah Peter F. Drucker yang mengutamakan nilai produktivitas. Lalu yang generasi keempat atau disebut value creative management, tokohnya yaitu adalah Brian L. Joyner. Ciri utama yaitu memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Lalu selanjutnya yang generasi kelima, kalau disebut Knowledge and Human Networking Management, tokohnya adalah Charles M. Savage. Dalam bukunya Fifth Generation Management, Integrating Enterprise Through Human Networking tahun 1990, dia itu mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia serta individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Lanjut. Lalu kita juga sepatutnya mengetahui apa sih fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi-fungsi organik. Nah, fungsi-fungsi organik ini apa? Fungsi-fungsi organik ini adalah hal yang mutlak dijalankan oleh manajemen, karena apabila tidak dijalankan, cepat atau lambat organisasi bisa mati. Kemudian yang kedua itu ada fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi-fungsi pelengkap ini tidak mutlak, namun sebaiknya itu dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contohnya itu adalah budaya organisasi, tata ruang, kantor, dan lain-lain.
Kemudian ada fungsi-fungsi organik menurut Henry Fayol, yaitu yang pertama itu adalah planning atau kita kenal dengan perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada commanding atau pemberian komando, yang keempat ada coordinating atau pengkoordinasian, dan yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Lanjut. Kemudian kita harus mengetahui juga apa prinsip-prinsip manajemen. Jadi ada sekitar 14 prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama yaitu adalah division of work atau pembagian pekerjaan. Yang kedua ada authority and responsibility atau kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat ada unity of command atau kesatuan perintah. Yang kelima ada unity of direction atau kesatuan arah. Yang keenam ada subordination of individual interest to general interest atau kepentingan umum di atas kepentingan individu. Lalu yang ketujuh ada remuneration of personal atau gaji, upah, ataupun penghasilan. Yang ke-8 ada sentralisasi. Yang ke-9 ada jenjang hierarki. Yang ke-10 ada ketertiban, yang ke-11 ada keadilan, yang ke-12 ada stabilitas jabatan pegawai, yang ke-13 ada inisiatif atau prakarsa, dan yang ke-14 ada spirit of corps atau kesetia kawanan. Lanjut, kemudian ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu ada 6. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia ini sangat menentukan. Karena tanpa manusia itu tidak akan ada proses kerja. Ya kan? Manusia merupakan titik pusat atau central point dari manajemen. Lalu yang kedua ada uang, money. Uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Karena besar kecilnya perusahaan itu diukur dari jumlah perputaran uang. Lalu yang ketiga ada mesin, alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan dan mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Lalu yang keempat ada metode atau cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sesuatu itu sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik, tentunya akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan itu sendiri. Lalu yang kelima itu ada materials atau bahan-bahan perlengkapan manajemen. Ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Lalu yang keenam ada market atau pasar. Jadi fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi. Lalu kemudian ada teori manajemen. Teori manajemen ini ada 3 buah. Yang pertama yaitu scientific management atau dikenal sebagai teori insentif. Tokohnya ada Tyler, Fayol, Gulick, dan Urwig, yaitu fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Kemudian muncul time dan motion study atau studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Serta harus diberi insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Lalu yang kedua itu ada teori hubungan manusia atau human relation. Nah, tokohnya ini adalah Paulette, Mayo, dan Reot-Lisberger. Jadi teori ini untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan juga harmonis. Lalu yang ketiga ada behavior science atau teori perilaku. Nah, tokohnya adalah Chester Barnard dan Herbert Simon. Teori ini merupakan gabungan dari teori insentif dan juga teori hubungan. Jadi teori yang pertama dan teori kedua itu digabungkan. Jadi yaitu fokus pada perilaku kerja yang kooperatif. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas organisasi maka harus meningkatkan produktivitas individu dan diberikan insentif yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Lanjut.
Kemudian ada perencanaan atau planning. Nah, definisinya yaitu perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Nah, jadi kemudian ada fungsi perencanaan itu sendiri, itu ada 7. Yang pertama itu adalah sebagai interpretasi atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum bentuk kerjasama. Lalu yang kedua, fungsi perencanaan yaitu forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada koordinasi, yaitu sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis, mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman, yaitu menjadi pedoman, patokan, atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Lalu yang keenam ada kepastian, yaitu menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti. Dan yang ketujuh adalah preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Nah, apa sih langkah-langkah agar perencanaan itu menjadi baik? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui sifat, ciri, prinsip rencana yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kita harus memandang proses perencanaan sebagai satu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Lalu yang ketiga yaitu kita harus memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Oke, lanjut. Kemudian ada mengenai pengorganisasian atau organizing. Jadi menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lalu hakikat organisasi itu apa? Hakikat organisasi yaitu sebagai alat manajemen di mana organisasi sebagai wadah dan juga sebagai proses. Lalu unsur organisasi itu ada 3, yaitu kelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Kemudian ada fungsi dari organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga mencegah kesimpangsiuran kerja. Dan yang terakhir adalah menentukan pedoman-pedoman kerja. Oke, kemudian ada mengenai organisasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama kita jelaskan adalah organisasi publik dulu. Apa sih organisasi publik? Jadi organisasi publik adalah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik atau barang yang tidak disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi barang publik ini itu tidak disediakan ya melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Terus konsep organisasi publik ini apa sih? Jadi konsep organisasi publik ini adalah of people atau yang kita kenal sebagai yang berhubungan dengan masyarakat. Contoh produknya ialah KTP, SIM, paspor, jalan raya, pelayanan pajak, dan taman kota. Itu semua bisa kita dapatkan tanpa kita harus melakukan transaksi antara penjual dan juga kemudian ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu adalah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang disediakan melalui sistem pasar dan adanya transaksi penjual dan pembeli. Tuh, kelihatan ya bedanya. Jadi organisasi publik tidak ada transaksi atau tidak disediakannya melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Dan kalau misalnya organisasi bisnis itu disediakan melalui sistem pasar dan ada transaksi penjual dan pembeli. Dan kelihatan ya perbedaannya ya. Terus lalu konsep
organisasi bisnis itu apa? Organisasi bisnis itu konsepnya adalah set apart atau tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, namun hanya bagi orang-orang yang melakukan proses transaksi jual beli. Lalu contoh produknya apa sih? Nah, biar lebih ngerti, contoh produknya itu adalah seperti handphone, TV, laptop, salon, tour and travel, siaran TV, tempat wisata, semuanya itu kan kita dapatkan ketika kita melakukan proses transaksi jual dan beli. Lanjut, kemudian ada cara menyusun rencana dan tujuan itu. Ada dua. Yang pertama menggunakan metode SMART, goal setting. SMART itu apa? SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Lalu yang kedua, caranya yaitu perlunya membuat tujuan kecil untuk mencapai tujuan yang besar dengan metode OKR atau Objective and Key Result untuk mencapai tujuan hidup secara keseluruhan. Lanjut, itu adalah ada penggerakan atau actuating. Nah, jadi menurut George Arteri, penggerakan ialah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Nah, teori kebutuhan manusia oleh David McClellan ada 3, yaitu yang pertama ada need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang kedua, itu ada need for affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, itu ada need for power atau kebutuhan untuk berkuasa, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas, untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Kemudian ada teknik penggerakan. Teknik penggerakan itu ada beberapa, ada 10 item di sini. Yang pertama itu kita harus jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, kita mengusahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, kita jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Dan yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Ketujuh, ada tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang kedelapan, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dan penuh pengertian. Yang kesembilan, berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap, yang bagus, dan juga teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang mungkin kurang mampu bekerja. Lalu yang ke-10, yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam suatu organisasi, maka tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Itu tadi ya, 10 teknik penggerakan. Oke, lanjut. Kemudian ada konsep manajerial dan leadership. Oke, deskripsi sederhana. Kombinasi manajerial dan leadership dalam tugas kepemimpinan pada fungsi
organisasi. Kalau manajerial yaitu mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor yang menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan yang menjadi fokus utamanya yaitu kualitas, waktu, uang. Kalau leadership, yaitu memberikan tuntunan, contoh, bimbingan, dorongan, sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Nah, faktor-faktor penentu keberhasilannya yang menjadi fokus utama yaitu adalah manusia. Lanjut, contoh sederhana kombinasi manajerial dan leadership dalam tugas kepemimpinan pada fungsi produksi. Kalau untuk manajerial, mengendalikan untuk mendapatkan, yaitu kualitas produk tinggi, waktu proses produksi singkat, dan biaya produksi rendah. Contoh alat kendali penggeraknya yaitu standar produksi, jadwal produksi, anggaran, dan lain-lainnya, dan sebagainya lagi ya. Kalau untuk yang leadership, yaitu menggerakkan melalui berbagai cara. Yang pertama, penjelasan rencana produksi secara teknis dalam konteks visi, misi, tujuan organisasi. Kemudian bimbingan dan pelatihan proses produksi dan hal-hal terkait produksi. Lalu konsultasi dan diskusi masalah yang dihadapi, apresiasi kerja dan hasil produksi, dan juga lain-lain ya, banyak lagi. Contoh alat kendalinya yaitu rapat, briefing, kehadiran pimpinan, media konsultasi, wujud apresiasi, dan masih banyak lagi ya. Lanjut, kemudian ada cara memaknai hidup yang baik dan benar. Abraham Maslow adalah seorang psikolog asal Rusia yang tinggal di Amerika. Beliau saat itu ingin mengetahui apa motivasi hidup orang-orang. Oleh karena itu, Maslow membentuk teori hierarchy of needs atau Maslow's pyramid of needs yang terdiri dari 5 tingkat level. Nah, level yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologi seperti sandang, pangan, papan, atau kebutuhan basic ya. Level yang kedua adalah kebutuhan keamanan seperti kesehatan, pemenuhan, finansial, pekerjaan. Lalu yang di level ketiga ada kebutuhan kasih sayang seperti cinta, persahabatan, keluarga. Lalu yang di level 4 ada kebutuhan penghargaan diri seperti apresiasi, penghormatan, karir yang bagus, dan lain-lain. Lalu yang di level kelima adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk hidup sesuai potensi yang dimiliki seseorang seutuhnya. Nah, level 1 sampai 4 ini masuk dalam kategori kebutuhan yang didorong adanya rasa tidak puas atau rasa kekurangan sesuatu. Contohnya ingin dicintai seseorang supaya tidak sendirian, makan karena lapar. Nah, motivasi ini termasuk sebagai deficiency needs atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Sedangkan untuk yang aktualisasi diri dari level kelima itu, yaitu dikendalikan perasaan di mana kita seseorang ingin hidup sesuai potensi yang dimiliki sehingga dapat menjalankan hidupnya dengan baik, merasa puas dengan potensi yang dimiliki. Gitu. Terus bagaimana cara mengaplikasikan teori hidup ini pada hidup kita? Yang pertama, jadilah fleksibel tetapi juga stabil. Singkatnya seperti ini. Kita butuh rasa berkembang dan rasa aman dengan cara memiliki goals yang stabil dan fleksibel dalam mengeksplor diri. Di sini kita harus tahu apa nilai dan tujuan hidup yang dipegang agar yakin bahwa kita sudah punya apa yang harus diperlukan untuk mengembangkan diri. Lalu yang kedua, ada ketahuilah apa kelebihan kita. Ya. Dan gunakan hal-hal tersebut. Gunakanlah hal-hal tersebut. Gunakanlah kelebihan-kelebihan kita itu. Kelebihan itu sangat penting agar lebih semangat dalam menjalani hidup. Seperti yang Maslow katakan, bahwa kebutuhan aktualisasi diri cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Oleh karena itu, jangan takut dan keluarlah dari zona nyaman. Jika kita mau berdamai dengan diri sendiri, lakukanlah apa yang sesuai dengan potensi atau kelebihan yang kita miliki.
Oke, kemudian selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Nah, ada dua ya tokohnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry, pengawasan ialah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar. Apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Lalu kemudian ada menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut. Sasaran pengawasan. Jadi ada beberapa sasaran pengawasan. Yang pertama yaitu bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan gitu sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Lalu bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Lalu yang ketiga ada bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Lalu yang keempat bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Yang kelima, bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Yang keenam, bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes dan dislike ya. Jadi biar adil. Lalu yang ketujuh, bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan, maupun dan terutama keuangan. Nah, itulah sasaran dari pengawasan itu sendiri ya. Lanjut, sifat pengawasan yang pertama yaitu fact finding atau menemukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Lalu kemudian ada preventif atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Kemudian sifat pengawasan selanjutnya adalah masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Kemudian sebagai alat, jadi pengawasan hanyalah sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi. Tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Kemudian mempermudah tercapainya tujuan, karena pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Lalu ada efisien. Jangan sampai pengawasan itu malah menghambat usaha peningkatan efisiensi. Lalu menemukan apa yang tidak betul, bukan apa yang salah. Jadi menemukan objek yang salah, bukan subjek yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah. Jika tidak ada keberesan itu, maksudnya jika ada yang salah gitu. Akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Teknik pengawasan ada dua, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Contoh pengawasan langsung itu seperti inspeksi langsung, on the spot observation, atau on the spot report. Kalau yang pengawasan tidak langsung itu pengawasan dari jarak jauh dalam bentuk laporan, tertulis, ataupun lisan. Lalu metode pengawasan ada tiga. Metode observasi langsung, yaitu langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kinerja yang sedang dilakukan oleh pegawainya. Lalu ada metode statistik atau pengamatan melalui data-data yang disusun secara statistik ataupun grafis agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada metode laporan, di mana pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima.
Fungsi pengawasan sendiri ada beberapa macam, yaitu mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan, menindak penyalahgunaan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, serta mendidik pegawai atau pelaksana. Lalu proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan ya. Yang pertama itu menetapkan dasar atau standar pengawasan. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. Lalu yang ketiga ada membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi. Itu menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, resume materi asas-asas manajemen ini telah selesai dijelaskan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.